Ia tak tahu, pagi itu ia bukan akan diterbangkan ke Jepang, melainkan dijual ke Kamboja. Tapi sebelum sempat bicara lebih lanjut, pria asing itu membentak dengan suara kasar, "Gak usah banyak tanya. Semua udah diatur bos besar. Tugas kalian cuma kerja. Sudah selesai. Diam saja. Jangan banyak gerak." Tina menunduk. Dan saat itulah, dia melihat perban besar membungkus perut kanannya. Ginjalnya sudah tak ada. Air matanya menetes tanpa suara. Di ruangan lain, Tina bisa mendengar suara perempuan yang berteriak kesakitan. Operasi? Tanpa bius? Tanpa perawatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang gadis bernama Tina, gadis desa dari Jawa Tengah, dijanjikan kerja di Jepang, namun justru dijual ke Kamboja. Ia menjadi korban perdagangan manusia, kehilangan ginjalnya, dan terjebak dalam penderitaan. Bersama teman baru, ia mencoba melarikan diri, namun kembali tertangkap. Nasibnya semakin gelap dan tak pasti. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di sebuah dusun kecil di pelosok Jawa Tengah, berdirilah sebuah rumah sederhana dari tembok kusam. Dindingnya mengelupas, lantainya masih semen kasar, dan atapnya bocor di beberapa titik. Di sanalah Tina, gadis berusia 26 tahun, tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Tina bukan tipe gadis manja. Sejak umur 17, ia sudah kerja serabutan, kadang bantu warung tetangga, jadi buruh cuci, hingga turun ke ladang bantu panen singkong. Semua dilakukan demi satu mimpi, kerja ke Jepang. Bukan sekadar soal gaji besar. Tina punya alasan lebih mulia. Ia ingin mengubah nasib ibunya yang tiap malam batuk-batuk di ranjang kayu reot. Ranek kowe ieso kerja nang Jepang, ibu yo seneng banget. Tapi ojo nganti nekat, yo, le? Suara Bu Inem, ibunya, pelan namun penuh cinta. Tina hanya tersenyum. Ia tahu, uang tabungannya bahkan belum cukup untuk bikin paspor. Tapi ia tetap berjuang. Harapan satu-satunya, kerja keras dan doa. Suatu sore, saat Tina sedang mencuci piring di belakang warung, datanglah Bu Inem, tetangga jauh yang dikenal punya jalur dalam buat kerja ke luar negeri. Tina, kamu masih niat kerja ke luar negeri? Iya, Bu. Tapi uang saya belum cukup. Mungkin setahun 2 tahun lagi, jawab Tina polos. Bu Inem menatapnya lama, lalu mendekat. Sekarang ada peluang bagus, nak. Lagi butuh cepat. Katanya sih kerja di restoran Jepang. Gaji besar, tempat tinggal ditanggung, semua dibiayai sama bosnya. Kamu tinggal berangkat aja. Tina terdiam. Jantungnya berdegup. Gratis, Bu? Saya enggak harus bayar sepeser pun? Iya, tapi jangan kelamaan mikir. Cuma 2 orang yang dibutuhin. Kamu cocok. Masih muda, rajin pula. Malam itu, Tina tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumahnya yang retak. Suara ibunya batuk terdengar dari bilik sebelah. Dalam hati, ia berbisik. Mungkin ini jalan dari Tuhan. Tina tidak tahu bahwa jalan itu bukan menuju negeri Sakura, melainkan ke dalam lembah penderitaan di Kamboja, tempat di mana tangisan tak terdengar dan harapan hancur berkeping-keping. 2 hari setelah pertemuan itu, Tina menyerahkan fotokopi KTP dan pas foto ke Bu Inem. Ia tidak bilang apa-apa ke ibunya, selain satu kalimat. Bu, mungkin Tina sebentar lagi dapat kerjaan yang lebih baik. Seminggu kemudian, ia dibawa ke Jakarta oleh seorang pria berbadan tegap bernama Jaka, katanya orang kepercayaan bos. Mereka naik mobil travel bareng 3 perempuan lain dari daerah berbeda. Wajah mereka polos, penuh harap. Kita nginep dulu semalam, besok langsung terbang ke Jepang, kata Jaka dari balik kaca depan mobil. Tapi setibanya di Jakarta, mereka malah dibawa ke rumah sempit di gang padat, bukan ke hotel, bukan ke kantor agen. Malam itu, pintu dikunci dari luar. Tina mulai curiga. Ia bertanya pada salah satu temannya, Anggun, gadis asal Blora yang juga mengincar kerja ke luar negeri. Kok aneh ya, Anggun? Harusnya ada pelatihan atau wawancara dulu, kan? Aku juga mikir gitu. Tapi katanya ini jalur cepat. Malam makin larut. Rumah sunyi. Tina menatap langit dari celah ventilasi. Dadanya sesak. Tapi ia terus menenangkan diri. Kalau ini berhasil, semuanya akan berubah. Semua akan lebih baik. Keesokan paginya,
mereka dibangunkan buru-buru. Disuruh bersiap. Sebuah mobil van hitam sudah menunggu. Tina menggenggam erat tas kecilnya, isinya cuma baju, dompet, dan segenggam harapan. Ia tak tahu, pagi itu ia bukan akan diterbangkan ke Jepang, melainkan dijual ke Kamboja. Di rumah sempit itu, listrik sering mati. Air harus antre. Bu Inem tak pernah muncul lagi. Hanya sesekali terdengar suara laki-laki dari luar, menggeser makanan seadanya lewat celah pintu. Pagi itu, suara ketukan keras menggema. Seorang pria berkacamata hitam dan tubuh besar masuk. Di tangannya map berisi paspor dan dokumen. Kalian beruntung. Hari ini berangkat ke Malaysia. Tapi kita transit dulu di Thailand. Tina langsung menoleh, bingung. Lo bukannya katanya ke Jepang? Anggun hanya menggeleng pelan. Wajahnya pucat. Tapi sebelum sempat bicara lebih lanjut, pria asing itu membentak dengan suara kasar. Gak usah banyak tanya. Semua udah diatur bos besar. Tugas kalian cuma kerja. Gaji gede? Tina tercekat. Perasaannya mulai tak enak. Nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tapi pikirannya tertahan oleh kenyataan. Uang tak ada, keluarga menanti, dan yang paling parah, paspornya sekarang bukan di tangannya lagi. Beberapa jam kemudian, mereka digiring masuk ke dalam sebuah mobil van hitam. Bukan menuju bandara besar seperti Soekarno-Hatta, tapi justru ke sebuah rumah besar terpencil di pinggiran kota. Di sana, sudah berkumpul perempuan-perempuan lain dari berbagai daerah dan usia. Wajah-wajah lelah, mata-mata ketakutan. Seorang perempuan asal NTT mendekat, membisik ke telinga Tina, katanya sih kita kerja di hotel. Tapi temanku dulu juga katanya gitu, dan dia gak pernah balik. Hati-hati, ya? Malamnya, Tina dan rombongan akhirnya dibawa ke sebuah bandara kecil. Tidak ada petugas resmi. Tidak ada agen perekrutan. Hanya beberapa pria asing berseragam yang berdiri mengawasi dari jauh, seolah mereka bukan manusia, melainkan barang kiriman. Di dalam pesawat, Tina hanya bisa memandang keluar jendela. Tangannya gemetar menggenggam tas kecilnya. Ya Allah, ini bukan Jepang, aku dibohongi. Dan benar saja, pesawat mendarat dengan kasar di Bandara Phnom Penh, Kamboja. Tina, Anggun, dan satu perempuan lainnya tak saling bicara sepanjang jalan. Perasaan mereka sudah campur aduk, antara takut, bingung, dan gelisah. Tidak ada proses imigrasi. Tidak ada visa kerja. Tidak ada yang menjelaskan. Hanya pria berjaket hitam yang terus berbicara melalui ponsel dengan bahasa yang tak mereka mengerti. Sesampainya di sana, dua pria asing bertubuh kekar dengan tato di lengan menjemput mereka. Tina menggenggam tasnya kuat-kuat. Jantungnya serasa meledak. Mereka dibawa naik ke mobil van tua tanpa jendela, melaju menembus ganggang sempit yang semakin gelap dan sunyi. Mobil itu akhirnya berhenti di depan bangunan besar seperti gudang tua, gelap, pengap, bau, dan mencekam. Di dalamnya, lebih menyeramkan lagi. Puluhan perempuan muda lain sudah berada di sana. Beberapa pucat. Ada yang terbaring lemas di sudut ruangan. Tak ada tawa. Tak ada harapan. Hanya tatapan kosong dan rasa takut yang membeku di udara. Tiba-tiba, pria bertato itu mendekat. Membawa clipboard dan menunjuk ke arah Tina sambil bicara dengan logat Inggris kacau. You. Come. No. Tina ditarik paksa. Digiring ke ruangan sempit dengan kasur usang. Di pojok atas, ada kamera kecil yang menyala merah. Tak lama kemudian, seorang perempuan tua berjilbab tipis masuk, membawa sepiring nasi dan sebotol air. Maaf, nak. Kamu harus kuat. Mereka akan jual tubuhmu dan ginjalmu, bisiknya lirih, dalam bahasa Indonesia yang jelas. Dunia Tina runtuh. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci oleh ketakutan. Ingin lari, tapi kemana? Beberapa jam kemudian, Tina terbangun. Di atas ranjang besi dingin. Kepalanya pusing. Pandangannya kabur. Bau obat dan darah menusuk hidung. Ia coba bangun, tapi langsung jatuh. Perutnya terasa nyeri luar biasa. Perawat asing masuk. Wajahnya datar. Sudah selesai. Diam saja. Jangan banyak gerak. Tina menunduk. Dan saat itulah, dia melihat perban besar membungkus perut kanannya. Ginjalnya sudah tak ada. Air matanya menetes tanpa suara. Di ruangan lain, Tina bisa mendengar suara perempuan yang berteriak kesakitan. Operasi? Tanpa bius. Tanpa perawatan. Para pria asing menjaga ruangan itu sambil tertawa. Salah satu dari mereka berkata, barang bagus. Hari-hari berikutnya, Tina dan puluhan perempuan lain hanya diberi air dan bubur encer. Tidak ada obat. Tidak ada dokter. Luka-luka operasi dibiarkan terbuka dan membusuk. Siapapun yang pingsan, diseret begitu saja ke lorong belakang. Tak ada belas kasihan.
Hingga suatu malam, hujan turun lebat. Tina melihat tubuh Anggun, temannya dari Blora, tergeletak kaku di pojok ruangan. Matanya terbuka kosong. Dingin. Tak bernyawa. Tina menggigit bibir. Air matanya jatuh, tapi hatinya mengeras. Ia sadar. Kalau tidak segera mencari jalan kabur, nyawanya akan menjadi harga berikutnya yang dibayar. Namun Tina tahu kalau dia hanya diam dan pasrah, maka ruang gelap dan sempit itu akan jadi makam hidupnya. Ia mulai memperhatikan segalanya, jam berapa penjaga datang, kapan mereka lengah, siapa yang masih bernyawa. Dan di antara mereka, ada satu perempuan lain yang masih bisa berdiri. Namanya Sinta, asal Kendal. Suaranya pelan saat bicara, tapi matanya menyala, penuh tekad. Kalau kita terus di sini, kita bakal jadi mayat kayak mereka. Bisik Sinta lirih, tapi tajam. Mereka mulai menyusun rencana kecil dari runtuhan harapan yang tersisa. Jam berapa lampu dipadamkan? Di mana letak pintu belakang? Dan satu fakta penting, ada satu penjaga yang sering mabuk dan tertidur saat larut malam. Malam itu, Tina pura-pura pingsan. 2 penjaga datang mengangkat tubuhnya. Sinta langsung berteriak panik, membuat kekacauan kecil. Saat semua mata tertuju pada Sinta, Tina membuka matanya. Tangannya menyelinap cepat ke saku penjaga dan mengambil sebuah kunci kecil, lalu menyembunyikannya di balik rambutnya. Malam itu sunyi. Penjaga yang biasa berjaga sudah teler, tertidur di kursi. Botol kosong terguling di sampingnya. Dengan tangan gemetar, Tina mengeluarkan kunci dari rambutnya. Detak jantungnya berpacu, dingin membasahi kening. Sekarang, bisik Sinta pelan. Klik, borgol kaki terbuka. Tina merangkak, membuka rantai kaki Sinta. Mereka bergerak diam-diam menuju pintu besi belakang. Begitu pintu berhasil terbuka, alarm berbunyi nyaring. Langkah kaki berat terdengar dari tangga. Teriakan dalam bahasa asing menggema. Tina dan Sinta lari, menyusuri lorong-lorong sempit yang seperti labirin. Dor! Peluru menghantam dinding. Serpihannya mengenai kaki Tina. Tapi dia terus berlari. Rasa sakit kalah oleh satu kata di kepalanya, bebas. Mereka melihat cahaya dari celah pintu besi tua. Membukanya, dan angin malam langsung menyambut wajah mereka. Mereka berhasil keluar. Napas tersengal. Luka di tubuh. Tapi ini pertama kalinya udara terasa seperti harapan. Namun harapan itu cepat berubah jadi mimpi buruk. Sebuah mobil van hitam tanpa plat meluncur cepat dan berhenti tepat di depan mereka. 3 pria berbadan besar keluar. Pakaian serba hitam. Tanpa peringatan, Sinta dipukul sampai jatuh. Tina berteriak, melawan, tapi satu pukulan keras menghantam tengkuknya. Gelap saat ia membuka mata. Kepalanya berdenyut hebat. Ia berada di tempat asing. Lebih dingin, lebih kejam. Tanpa Sinta, ia tak tahu apakah sahabatnya itu masih hidup atau sudah jadi korban berikutnya. Ia menatap cermin satu arah di dinding. Bayangannya sendiri tak dikenali. Mata Tina yang dulu penuh semangat kini mati. Tolong aku? Bisiknya lirih. Entah pada siapa. Tina kembali dalam kurungan. Kali ini tak ada rantai. Tapi, lebih sunyi, lebih dingin, lebih menyakitkan. Cat di dinding ruangan itu mengelupas. Lampu neon menyala redup. Cahaya putih pucat seperti rumah sakit jiwa. Setiap hari adalah siksaan baru. Kadang seorang wanita masuk, membawa nampan makanan dan beberapa pil. Matanya kosong. Nada bicaranya dingin. Kamu harus kuat. Tubuhmu dibutuhkan. Kata-kata itu menghantam seperti palu. Tina bukan manusia di tempat itu. Ia hanyalah barang. Organ berjalan. Rahim berjalan. Budak yang tak punya nama. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang tak kunjung usai. Tina dibawa ke ruang bersih. Disorot lampu terang. Diperiksa oleh dokter asing yang wajahnya tertutup masker. Mereka menatap tubuhnya seperti memilih daging segar. Kadang, Tina hanya ditinggal sendiri. Berhari-hari, dengan suara jeritan perempuan dari balik tembok yang makin membuatnya gila. Namun di tengah semua itu, hanya satu hal yang membuatnya bertahan hidup. Mak, Tina isih urip. Mak, enteni aku? Mak, Tina masih hidup. Tunggu aku. Di tengah malam, saat hanya suara tetesan air terdengar, Tina menempelkan dahinya ke dinding. Ia tak lagi meminta kebebasan. Ia hanya minta kekuatan. Karena di tempat seperti itu, harapan adalah satu-satunya senjata terakhir yang bisa menyelamatkan jiwa. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan Tina tahu, neraka belum selesai. Perut Tina semakin membesar. Bayi dalam kandungannya terus bergerak, menendang lembut dari dalam. Sebuah kehidupan yang tumbuh bukan karena cinta, tapi karena paksaan.
Sudah lebih dari 7 bulan sejak Tina dibawa ke Kamboja. Sejak hidupnya direnggut paksa, dijauhkan dari impian dan harapan. Tina dulu hanyalah seorang gadis desa biasa. Ia punya tekad besar, kerja di luar negeri, kumpulin uang, bantu ibunya, sekolahkan adik-adiknya. Ia cuma ingin hidup yang lebih baik. Tapi semua itu hancur, begitu cepat. Ia terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia. Setiap hari terasa seperti hidup dalam neraka. Bukan hanya harus melawan lapar, tapi juga rasa takut yang tak pernah pergi. Ia diperlakukan seperti barang. Dijual, dipaksa kerja, dipaksa melayani orang-orang tak berhati. Ya, Tina dipaksa menjadi budak seks. Tubuhnya digunakan, perasaannya diabaikan, air matanya tak dianggap. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, dalam keputusasaan. Tapi di tengah kehancuran itu, masih ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keinginan untuk bebas, untuk pulang. Meski ia tahu, rumahnya pun mungkin sudah tak sama. Tak ada lagi kebahagiaan. Hanya kenangan buruk, dan keluarga yang mungkin sudah kehilangan harapan. Sampai suatu malam, saat ia duduk di sudut ruangan yang gelap, menatap langit-langit retak, terdengar suara pelan dari wanita tua yang baru dikurung. Wanita itu korban juga. Dan ia berbisik, ada jalan keluar. Tapi kamu harus berani. Tina menatapnya dalam diam. Wanita itu melanjutkan. Setiap Kamis malam, para penjaga mabuk. Mereka tertidur. Dan kunci dibiarkan di atas meja. Itu satu-satunya kesempatan. Tina tahu itu sangat berisiko. Tapi harapan sekecil apapun, lebih baik daripada diam dan mati pelan-pelan. Hari demi hari, ia semakin lelah. Fisiknya lemah, mentalnya terkikis. Dikelilingi oleh para penyiksa yang menganggapnya hanya rahim berjalan. Organ hidup yang bisa dimanfaatkan. Satu pagi, sinar matahari menyelinap lewat celah kecil di dinding kamar. Tina menatap cahaya itu, dan hatinya tetap gelap. Ia tahu, dunia di luar sana terus berjalan. Tapi hidupnya di sini, terhenti. Hari itu, ada suara langkah mendekat. Biasa saja? Tidak. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Instingnya bicara, sembunyi. Tina cepat-cepat bersembunyi di balik tumpukan kain lusuh. Jantungnya berdetak cepat. Pintu kamar terbuka perlahan, dan di ambangnya berdiri seorang pria. Pria yang dikenal Tina sebagai salah satu penguasa tempat ini. Matanya kosong, tatapannya dingin. Sudah waktunya, katanya pelan. Tanpa emosi, tanpa penjelasan, Tina digiring keluar dari kamarnya. Melewati lorong sempit dan gelap. Lorong itu seperti jalan menuju neraka. Wanita-wanita lain yang mereka lewati menunduk dalam diam. Beberapa wajahnya kosong. Yang lain menangis tanpa suara. Di ruangan besar yang dingin dan pengap, Tina dipaksa duduk di sebuah kursi. Lelaki yang membawanya kini berdiri di belakangnya. Sementara beberapa orang lain di ruangan itu menatapnya seperti sedang menunggu pertunjukan. Mereka tersenyum sinis. Tina tahu apa yang akan terjadi padanya kali ini. Jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak. Tapi suaranya tertelan ketakutan. Dalam hati, hanya satu hal yang ia ucapkan. Mak, Tina isih urip. Mak, enteni aku pulang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendekat, membawa benda tajam yang diarahkan ke kulit Tina. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Dunia di sekitarnya seperti runtuh dalam sekejap. Ketakutan menguasai segalanya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tak bisa bergerak. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang tetap menyala, harapan. Tina teringat lagi pada cita-citanya yang dulu. Impian sederhana, bekerja di luar negeri, mengirim uang untuk keluarganya, membuat ibu dan adik-adiknya hidup lebih layak. Tapi realita yang ia hadapi hari ini, lebih gelap dari mimpi buruk. Hari itu, ia dipanggil oleh seseorang yang mereka sebut bos. Sosok dingin, tanpa ekspresi, tanpa empati. Hari ini, kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda, katanya datar, namun tajam. Tina hanya bisa menunduk, pasrah, mengikuti perintah tanpa tahu apa yang menunggunya di balik pintu itu. Saat ia memasuki ruangan sempit di belakang gedung, ia melihat dua wanita lain. Mereka terikat. Wajahnya pucat. Mata mereka kosong, seolah-olah sudah lama kehilangan harapan. Tina menelan ludah. Ia bukan satu-satunya korban. Dan itu justru membuatnya semakin takut. Semuanya akan baik-baik saja, bisik salah satu dari wanita itu. Tapi suara itu terdengar terlalu lemah. Terlalu jauh dari kenyataan. Tina menggigil. Juanya makin tertekan. Ia duduk di pojok, memeluk lutut, berharap keajaiban datang dari langit. Lalu pintu terbuka lagi.
Para pria masuk dengan wajah datar dan instruksi dingin. Mereka memaksa Tina dan wanita-wanita lain untuk melakukan pekerjaan yang tak layak disebutkan. Mereka tak dianggap manusia, hanya alat. Alat pemuas. Alat pekerja. Alat yang bisa rusak kapan saja tanpa peduli. Di tengah kerja paksa itu, entah bagaimana, Tina mulai merasakan percikan kecil dalam hatinya. Sebuah nyala kecil. Aku harus keluar dari sini. Ia mulai menyusun rencana. Dalam diam, dalam takut, tapi penuh tekad. Pagi itu, Tina bangun dengan tubuh lelah dan mata sembab. Tapi pikirannya sudah berbeda. Malam nanti, saat para penjaga mabuk dan tertidur, ia akan mencoba melarikan diri. Ini satu-satunya kesempatan. Malam itu pun datang. Dalam keheningan yang menegangkan, Tina menyelinap dengan tali kecil yang ia sembunyikan selama ini. Tangannya gemetar. Tapi ia terus melangkah. Membuka pintu belakang yang berkarat. Menyusuri lorong gelap dengan napas tertahan. Setiap detik seperti pertaruhan hidup dan mati. Akhirnya, ia sampai di gerbang luar. Terkunci. Tapi Tina tidak menyerah. Ia mengais apapun yang bisa digunakan untuk membukanya. Dan ketika berhasil, ia berlari. Menembus dinginnya malam. Menjauh. Sejauh mungkin. Ia menuju hutan. Gelap. Sunyi. Menakutkan. Tapi baginya, hutan itu lebih baik daripada neraka yang baru saja ia tinggalkan. Di sana, di tengah semak belukar, takdir mempertemukannya dengan seorang pria lokal yang sedang berburu. Awalnya, pria itu curiga. Tapi setelah mendengar kisah Tina, ia luluh. Ia membantu. Dengan bantuan pria itu, Tina dibawa ke tempat aman. Jauh dari para penyiksa. Beberapa hari kemudian, ia dibawa ke kota besar. Di sana, sebuah organisasi penyelamat korban perdagangan manusia memberikan perlindungan dan perawatan. Tina masih trauma. Masih takut. Tapi, sekarang, ia punya cahaya di ujung terowongan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia sudah bebas. Kini, Tina punya satu tujuan baru, menjadi suara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Menjadi cahaya bagi para korban yang masih tersembunyi di kegelapan. Karena di balik luka terdalam, kadang tumbuh kekuatan paling hebat. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.